selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Ada. Suratnya ada? Japri kamu? Raisa saja? Raisa ini anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang hari Selasa kemarin tentang apa? Kata serapan. Kata serapan. Ada yang masih ingat? Kata serapan. Bagus. Kata yang diambil dari bahasa asing. Apakah hanya bahasa asing saja? Tidak. Tidak. Ini tambur dari bahasa selain asing, bahasa apa lagi? Bahasa daerah. Berarti tidak hanya bahasa asing, tapi juga bahasa daerah. Diserap, diambil menjadi bahasa Indonesia. Itu disebut dengan kata serapan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa dari 10 kata, ada sebuah penelitian yang menyatakan dari 10 kata, 9 diantaranya adalah kata serapan. Jadi yang satu kata asli dari bahasa Indonesia. Ada yang tahu bahasa Indonesia itu aslinya dari bahasa apa? Belanda. Jawa. Bahasa Belanda, Jawa, Sanskerta, Bali. Aslinya bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Madura, Melayu. Jadi sebelum 1928, sebelum ada jadi 1928 itu munculnya bahasa Indonesia. Sebelum ini pakai bahasa apa? Melayu. Iya, bahasa Melayu. Apakah bahasa Melayu ini seperti di Upin Ipin, Pak? Jawabannya Tidak. tidak. Tidak sama. Bahasa Melayunya itu bahasa Melayu punya ciri khas tiap daerah. Bahasa Melayu ini bahasa Melayu mana? Bahasa Melayunya adalah bahasa Melayu Riau yang sekarang serapan. Oke, silakan dibuka buku paket kalian. Di sana sudah tertera beberapa kata yang ternyata itu adalah kata serapan di halaman 37. Ada kata angka. Kira-kira angka itu dari Melayu atau dari Sanskerta? Angka. Di situ dituliskan dari bahasa mana itu? Melayu dan Sanskerta mana yang lebih lama? Melayu dan Sanskerta mana yang lebih lama? Sanskerta. Berarti angka dari Sanskerta. Sanskerta itu masih ada nggak sekarang? Ada nggak orang yang ngomong pakai bahasa Sanskerta? Tidak ada. Zamannya kerajaan Majapahit itu masih pakai Sanskerta. Kenapa sekarang tidak ada bahasa Sanskerta? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa tidak ada bahasa Sanskerta sekarang? Karena iya punah. Kenapa kok punah? Apa? Tidak dilestarikan. Itu satu. Yang kedua, karena nggak ada yang pakai. Kenapa nggak ada yang pakai? Tidak dilestarikan. Kira-kira bahasa di Indonesia ini yang bahasa daerah akan ada yang punah? Iya, kalau bahasa daerah itu sudah tidak ada yang menggunakan, pasti punah. Kalau tidak dibiasakan anak-anaknya pakai bahasa daerah, dia akan hilang. Alhamdulillah SMP 4 ini masih biasa menggunakan bahasa daerah ya. Kalau istirahat kalian langsung auto switch, sudah langsung berubah mengganti bahasa Madura. Iya, Madura ya. Di sini ada yang bosnya Madura siapa? Yang selalu pakai bahasa Madura ngomong Iya. Bon. Iya. Kalau ketemunya selalu pakai bahasa Madura ya. Iya. Tapi alhamdulillah dia langsung paham. Oh, ke guru nggak mungkin pakai Madura ya. Ngomong ke Pak Joko pakai bahasa Madura? Ya, saya tanggapi Pak Joko nggak bisa ya. Jadi seperti itu.
cara kita untuk melestarikan bahasa. Nah, negara kita ini bahasa kita tidak akan punah. Meskipun bahasa kita ini masih relatif baru. 1928, apakah sudah 100 tahun? Belum. Kapan 100 tahunnya? 2028 bahasa Indonesia masih akan berumur 100 tahun. Pak, kok 1928? Acara apa? Sumpah Pemuda. Yang isinya? Kalian pemuda atau petua? Pemuda. Tapi saya nggak bersumpah, Pak. Saya nggak bersumpah itu. Waktu itu mereka bersumpah. Yang salah ada 3 kan isinya? Iya, apa aja? Oh, enggak. Yang isi nomor 3 adalah menjunjung bahasa persatuan. Apa? Loh, apa yang kalimatnya? Kami putra putri Indonesia. Ngomong untuk kalah. Dulu ini ngomong. Kami putra putri bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu bahasa persatuan. Sebagai contoh, kalau Purba ngomong pakai bahasa itu, Pak Joko ngomong pakai bahasa Jawa karena saya orang Jawa. Ketemu di perjalanan ya kayak saya tidak mungkin ngomong pakai bahasa Jawa kan. Begitu ini panjenengan lewat. Itu tidak akan nyambung, maka kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalian pernah ke luar pulau selain Bali kemana? Madura? Ya. Pernah ke Madura ya? Kalau ke Madura pakai bahasa apa, Klau? Madura. Bisa ya? Iko? Bisa Madura? Kalau ke Madura pakai bahasa apa? Oh Madura, karena bisa. Kalau orang seperti saya main ke Madura, ngomong-ngomong pakai bahasa apa ini? Inggris. Iya dong, pakai bahasa Indonesia karena memang tidak akan bisa. Ya, English Pak, English Timor. Kenapa juga nggak bisa English Timor yang plat M? Ya, oke. Bahasa Indonesia itu pada akhirnya banyak kata karena kita punya kata apa tadi? Serapan. Kata yang diserap dari bahasa selain bahasa Indonesia, entah itu bahasa asing atau bahasa daerah. Di daftar itu ada beberapa kata. Ada kata angka, duta, angkasa, permata, negeri, memana, bahwa, serigala. Yang kolom ketiga yang warnanya biru, yang mana Mbak? Disebutkan satu-satu jenis. Bacakan yang keras. Yang warna kata-kata itu adalah kata asli Indonesia tidak? Asli mana? Asli mana kata-kata itu siapa? Rizky. Asli Rizky. Padahal ada kali ya di buku ya. Tertera kan besar kan? Dari bahasa mana? Dari mana Mbak? Bahasa mana? Ajam. Kalau ini sama Sanskerta mana duluan? Berarti kata-kata itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ternyata dalam bahasa Melayu juga dipakai. Ya, contoh itu kata serigala. Bahasa Melayunya apa? Kalau orang ini mereka ngomongnya gimana? Serigala. Ternyata bahasa Sanskertanya kan hampir mirip. Terus kalau dibaca apa? Bahasanya apa itu? Bahasanya apa itu, Vito? Yang Sanskerta itu?
seminya di bawah itu? Hah? Iya sama, serigala. Bahwa orang Melayu sampai sekarang sama, bahawa. Ya, bahasa Sanskertanya baba. Ya, iya baba. Masih sama sebenarnya. Tapi kemarin kita sudah pelajari bahwa kata serapan itu ada berapa? Pertama, yang paling awal apa? Kreasi. Bukan, yang paling pertama adopsi dulu. Adopsi itu apa? Adopsi ambil secara langsung. Ada orang ngadopsi anak. Oh, enggak cocok, aku sikile kok mek loro, tak tambahi siji. Apakah begitu? Kok akeh sikile loro, tak tok siji. Siji separuh. Apakah begitu adopsi? Tidak. Bagaimana bentuknya akan diterima, kan begitu. Itu adopsi. Yang kedua, adaptasi. Yang ketiga, terjemah. 4, kreasi. Adaptasi berarti bagaimana? Adaptasi? Iya, disesuaikan dengan apa? Dengan lidahnya orang Iya, dengan lidah, dengan pengucapannya orang Indonesia. Kenapa harus disesuaikan? Kenapa tidak baba? Kenapa menjadi bakwa? Untuk orang-orang maaf sekali, kalau baba tetap menjadi bakwa, baba itu diambil langsung, diadopsi menjadi kata dalam bahasa Indonesia, tidak diadaptasi. Kasihan mereka yang tidak punya gigi. Coba bagaimana untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak punya gigi ngomong baba itu bagaimana? Baba itu kan bibir bawah ketemu dengan gigi toh? Ya. Coba baba. Ya, kalau nggak ada giginya, apa mau disentuhkan kemana? Bergetar bos. Baba itu kan. Kenapa ada orang-orang yang cadel? Nggak bisa ngomong L. Di sini ada ikan ya? Di sini cadel. Rizky. Coba lihat. Rizky. Dia Pak Joko pernah tahu? Hah? Rizky. Pak Joko yang dulu juga cadel. Saya menyebut nama saya Joko Sutriyono. Kan nyerempet kan? Nggak enak ya? Jadi saya, tapi di depan rumah saya itu ada bengkel dulu. Saya menirukan suaranya motor. Saya bisa, dren bisa. Dren saya bisa. Sampai saya kelas 3 SD saya dibully loh. Dan itu kan seperti alat kelaminnya laki-laki kan. Superior. Kalau kita ngomong R jadinya nggak usah disebut. Ya. Kan gak enak. Saya dipanggil begitu waktu itu. Hari. Anak SD kalau dibully, mentoknya apa? Anak SD kalau dibully mentoknya apa? nangis. Nangis. Saya nangis. Aku mau sekolahan diceluk. Biasa aku udah bisa ngomong L. Orang tua dulu itu ya, kalau kita lapor, itu bukan justru anaknya dibela. Kamu harus berjuang sendiri. Tapi akhirnya buat anaknya kuat-kuat. Jadi kalau orang tuamu, kalau kamu lapor ya, ma aku dijiwit di Pak Joko, ciuman balik. Gak mungkin orang, oh kenapa Joko begini? Kalau orang tuanya begitu, itu anaknya jadi lembek terus, sampai tuh baik lapor terus. Ma bujukin gak ada duit, terus begitu ya. Jadi Pak aku semangat, aku dijiwit Pak Joko, jiwit itu balik Pak Joko, perasaan bisa Pak Joko. Yang seperti itu bisa menimbulkan berani ke anak, bisa kuat akhirnya.
Ya kali guru mau mencuri tidak punya alasan. Karena saya seperti kunci Pak dicubit. Ya, jadi apa? Riz, Pak Joko itu ngomong terus. Jadi ngomong, misal ngomong rumah itu rumah. Saya begitu terus. Lama-lama ya bisa kan? Karena huruf R itu apa yang bergetar? Ujung lidah. Ya. Bergetar di mana? Iya, bergetar di mana Miko? Di mana itu? Mulut atas. Di mulut atas. Iya, di langit-langit yang keras. Bagian depan. Langit-langit mulut. Bukan langit-langit itu. Langit-langit timur. Jadi lidah, di sini coba. Ujung lidahmu sentuhkan ke langit-langit keras bagian depan. Kan ada yang lembut di belakang, ada yang keras di depan. Yang ada bergetar bergerigi. Coba lidahnya dimainkan. Nah, di situ. Yang kuat lidahnya didorong di situ. Kecuali lidahmu pendek, 5 cm. Enggak kan, lidahmu bisa coba keluar lidahnya. Lidahnya keluarkan, gue panjang nanti, bisa. Ujung lidahnya diruncikan bisa. Hancur kecil. Sama yang lidahnya bisa panjang kecil, pendek siapa? Apa yang bisa kecil ke depan siapa? Mana tarik? Nah kayaknya Biko, kecil kan? Nah begitu bisa. Kecil. Getarkan ke R, coba. Rizky. Bisa kok? Bisa dicoba. Ada yang nggak bisa ngomong S? Sopan. Kamu kayak SWAT ya? Nanti kita coba. Sebagai contoh, adaptasi itu banyak yang mengambil dari bahasa Portugis contohnya ya. Kemarin Pak Joko contohkan Portugis bahasa apa katanya? Zapato. Jadi apa sekarang? Kenapa kok jadi sepatu? Karena orang di Indonesia, apalagi orang Jawa, kalau ada Z-nya jadi apa? Bu Aza, jadi Bu Aza. Ya kan? Yang namanya ada Z-nya siapa di sini? Filza, jadi Filza. Iya, ada yang namanya Fil gitu. Jah. Oh enggak, panggilnya P, pakai P aja. Iya, karena memang huruf Z orang kita tidak terbiasa, agak sulit sehingga diadaptasi menjadi terjemah ini yang bagaimana? Yang dia perlu namanya terjemahkan. Kemarin contohnya apa? Uji coba. Try out. Yang lain apa? Yang lain apa misalnya? Yang lain apa misalnya? Banyak. Airplane. Jadi apa airplane? Pesawat udara. Kan begitu ya? Mereka menyebut begitu kan? Pesawat itu kan semua yang mempermudah kehidupan kita. Mesin. Ada pesawat sederhana. Nah, contohnya pesawat sederhana apa? Gunting, tuas, palu itu kan pesawat sederhana semua ya. Nah, ada pesawat udara, contohnya orang yang pesawat udara. Ada yang pernah naik pesawat ya? Kalian kalau liburan ke Bali naik apa kemarin?
Oh, yang kapal laut. Kapal laut. Budiono Siregar ya. Oke, di halaman 47 kita melompat di halaman 47. Sekarang kita membaca bersama. Tanggal 18, absen 18 ya Pak? Dibacakan Pak? Yang kencang? Masa tanpa buku, pernahkah kau ke toko buku, perpustakaan atau taman bacaan? Tidakkah kau merasa istimewa ketika berada di dalamnya? Di sekelilingmu ada berbagai tokoh dari dunia nyata dan khayal. Tempat yang pernah kau kunjungi dan yang belum, informasi dan cerita dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua terpadu, semua berada dalam genggamanmu. Oke, cukup sebentar. Sekarang silakan ditandai kata-kata yang menurut kalian itu tidak asli bahasa Indonesia. Pakai pensil ya. Ini bisa dihapus kembali. Jadi silakan ditandai selama teman kalian membaca. Selama teman kalian membaca sambil ditandai pakai pensil. Jangan pakai ballpoint. Pakai pensil mana kira-kira yang menurut kalian itu kata serapan. Sambil teman membaca, kamu menyimak garis bawahi kata yang merupakan kata serapan. Oke, dilanjutkan. Saat berada di antara buku, tidakkah kau merasa menjadi raja dan ratu? Ruang dan waktu seolah menjadi tanpa batas. Kau bisa terbang melintasi tempat negara dan melewati berbagai zaman. Kau bisa menyelam ke dalam samudra, nelayan di angkasa, bercanda dengan aneka satwa dan berkelana di tengah padatnya kota, juga di rimba raya. Kau tahu, buku adalah jendela dunia, kunci pengetahuan dan pintu wawasan. Muhammad Hatta sang proklamator berkata, aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Oke, terima kasih Enzo. Dari buku manusia adalah dari ketidaktahuan. Tempat yang dipenuhi buku adalah harapan sumbernya pengetahuan dan wawasan. Apa jadinya jika orang itu meneruskan dia di kota, di kota itu mungkin apa datang dari dunia lain, dari orang, dari atau internet. Mungkin informasi yang kita datang dari cerita manusia. Warganya pun tiada beda orang bagi kebenaran muka bumi itu berbeda dan berubah. Itu kembali kita biar berbeda harinya. Setelah itu mereka benar-benar tidur dan memulai lagi dari hidupnya. Oke, so Ari. Di kota itu mungkin ada bangunan bernama perpustakaan. Di dalamnya buku-buku berderet dalam rak yang tak terjamah. Tiada tangan meraih dan membuka halaman demi halaman dengan sukacita. Mungkin juga ada tumpukan buku di sudut-sudut sekolah yang sepi dan berdebu. Jarang dikunjungi, jarang dibaca. Buku-buku di sana teronggok tanpa nyawa. Bagaimana dengan kotamu? Mungkin kau tinggal di kota yang megah atau di gang sempit, di desa terpencil, di sisi pesisir atau di kaki gunung. Adakah perpustakaan, taman baca, atau toko buku di dekat rumahmu? Jika ada, apakah tempat ini menjadi wadah berkumpulnya anak-anak dan warga, menjadi pusat berkembangnya wawasan dan pengetahuan, atau hanya menjadi pajangan? Maukah kau menjadi orang-orang yang menghidupkannya? Kau bisa mengunjunginya dan mengajak teman-teman membaca dan berbagi cerita di sana. Jadikan tempat itu sumber
kegembiraan dan pengetahuan. Jika tempat itu belum ada, maukah kau menjadi orang yang mulai menghadirkannya? Kau bisa memulai dari sebuah sudut di teras rumahmu. Ajak teman-temanmu memulai langkah baru. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa buku. Siapa bersahabatlah dengan buku. Dia akan menjadi teman setiamu sepanjang waktu. Oke, terima kasih sudah dibacakan. Anak-anak, ternyata kalian banyak yang sudah menggarisi atau bahkan tidak menggarisi ya. Ya, kalian tidak menggarisi kata-kata dari bacaan apa tadi, kota tanpa apa? Kota tanpa buku ya. Ya, di bacaan kota tanpa buku itu banyak sekali kata-kata yang merupakan kata serapan, tidak asli bahasa Indonesia. Sepaham kalian saja, silakan diberi garis bawah. Kemudian bersama dengan sebangkunya, setelah ini kalian akan melakukan analisis sederhana. Sebenarnya ini saya itu inginnya kalian mengerjakannya itu di apa yang sudah saya siapkan sebenarnya di Google Form. Hanya saja karena aturan di sekolah saya tidak boleh bawa HP, jadi saya ubah saja di buku biar semuanya bisa baca. Silakan ya yang belakang. Silakan dibuat daftar. Ada kata apa saja yang kalian temukan yang menurut kalian itu adalah kata serapan. Tuliskan saja sebanyak mungkin. Karena tadi kita sudah menyampaikan bahwa berapa banyak kata serapan. Dari 10 kata berapa banyak kata serapan? Bukti bahwa kata serapan itu pasti banyak. Tuliskan saja. Dan menurut kalian itu jenis kata serapan apa? Ada 4 kan tadi? Ya, entah itu adopsi, adaptasi dan sebagainya. Aslinya apa? Kalau itu adaptasi pasti ada aslinya. Ya, kalau adopsi tidak ada. Kalau adopsi misal ya, kata guru. Guru itu jenisnya adopsi. Berarti kata aslinya juga guru. Maknanya apa guru itu? Sudah saja. Ya, kerjakan bersama teman sebangkumu. Pak, saya nggak tahu kata aslinya. Ini kegiatan ini bisa dikerjakan tidak hanya di sekolah, karena kalian butuh mencari kata aslinya. Berarti ini boleh juga dilanjutkan di rumah, tapi sekarang mulai di sini. Saya nggak mau juga dikerjakan. Yang dikerjakan di rumah yang mana? Kata aslinya. Karena kalian akan menggunakan HP kalian. Ada yang nggak bawa? Ada yang bawa apa enggak? Jangan ya. Sesuai aturan tidak membawa pulpen. Bawa penggaris? Bawa. Ya, silakan dibuat. Ini sebangku satu pekerjaan saja. Hah? Satu bangku, satu pekerjaan. Berarti berapa buku? Satu. Angkel. Udah mengalir sudah. Jadi benar mengalir sudah loh.
Tadi kan sudah digarisi, tahu ya? Iya, berarti sudah banyak ya. Ini kan kerja bareng. Mereka nyari, aku yang nulis. Iya, ini kerja bareng. Kamu mendingan Cinta. Jangan sama siapa? Sendiri, nggak apa-apa? Jangan sama siapa? Kamu bagian apa? Yang kecil. Yang kerja siapa? Andri. Kamu bagian apa? Nyari. Kamu bagian? Mana bukumu? Buku paketnya? Ada saja dia kayak DIY yang duluan. Kamu? Yang nyari siapa? Kamu bagian penggarisnya? Tadi ditanya ada penggarisnya. Itu. Pak. Pak. Sudah. Ya. Sebentar. Oh ya. Oke, waktunya sudah 20 ya. Ini dikerjakan di sekolah kayaknya nggak terlalu ya. Hari Senin kira-kira selesai? Hari ini kita belajar apa? Kata serapan. Dimulai dari kapan kata serapan itu? Dimulai dari kapan? Kata serapan itu ada di Indonesia? 1928. Terutama sejak apa itu kejadian apa? Kira-kira kalau nggak ada kata serapan, apa yang terjadi? Bahasa Indonesia akan apa? Akan punah. Bagus. Ya. Kata serapan macamnya ada berapa? 4. Apa saja satu? Adopsi. Adopsi. Biar semakin mantap dengan 4 jenis itu, silakan ini dikerjakan bersama teman sebangkunya di rumah. Hari Senin selesai? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Benar? Ya. Ngerti? Ngerti? Bos Yuda? Bang Dio? Mana dia buku tulisnya? Masih ditutup ya? Ya sudah. Dikerjakan di rumah ketemu hari-hari. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.